warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ini salawat ini salawat tibiyah, yaitu salawat obat. Ini kita banyak-banyak baca di hari-hari, bulan-bulan, zaman-zaman sekarang nih. Apa nih, di hari-hari wabah ini. Sebenarnya mau kita bilang wabah masih dalam tanda petik. Karena yang namanya wabah itu siapa yang kena dipastikan hampir pastilah 99,999 mati. Itu wabah, penyakit yang sangat berbahaya. Yang apabila kena, sudahlah. Banyak baca aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agar apa? Mati husnul khatimah. Itu namanya penyakit wabah. Taun. Penyakit taun itu isinya kalau kena mesti mati. Itu. Hanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal termasuk sahabat yang kena taun waktu di Suriah sana dekat Dimas. Itu diantaranya. Jadi ketika sudah kena, aduh, saya sudah kena ini, sudah, tidak ada harapan lagi. Dia terasa kan, oh saya kayaknya sudah kena. Balik ke rumah, istrinya sudah kena juga. Sudah habis, satu keluarga habis semuanya. Karena kalau sudah kena, istilahnya tidak terobati lagi. Itu maksudnya penyakit yang taun, yang wabah. Betul-betul. Mudah-mudahan kita semuanya berkah salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari yang heboh sangat. Tak usah takut-takut sangat. Karena kalau dia macam taun, siapa kena pasti mati. Itu mungkin orang tak ada yang keluar ke rumah. Ini sakit, ya sakit. Ada. Cuma istilahnya ya ketakutan kita ini berimbanglah, jangan terlalu berlebihan. Kalau kita ketemu kucing macam mana, kita ketemu harimau macam mana, itu maksudnya tuh. Kita ketemu kucing hutan macam mana, kita ketemu singa macam mana, kita ketemu anjing biasa macam mana, ketemu anjing herder macam mana. Jadi sikap kita ini disesuaikan dengan apa-apa yang kita hadapi. Apalagi kita ini orang-orang yang beriman. Di zaman waktu wabah taun itu, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ketika beliau ini sebelum beliau ini terkena, beliau itu diberi tugas untuk memang menjadi imam pada waktu itu. Akhirnya setelah dia kena, kemudian dia balik, keluarganya kena, sampai akhirnya meninggal semuanya. Itu diantaranya. Kalau itu memang betul-betul luar biasa. Taun itu luar biasa. Jadi berbahayanya luar biasa. Kita menghadapi COVID-19 Corona ini, itulah tadi, memang ada, tetapi kita harus juga di samping waspada juga harus ya tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala, biar hati tetap tenang. Hati tetap tenang aja, Pak. Tak usah susah, tenang, bawa tenang. Apa nak tenang? Orang kalau dia bawa susah tambah cepat mati. Tambah cepat mati. Orang dikira yang sakit macam-macam tuh, Bu, tak sembuh, tak ini, asam lambung, asam apa, asam pedas, macam-macam. Penyakit macam-macam penyakit. Itu kenapa? Nih,
dari pikiran dia. Pikiran macam-macam, akhirnya kena jantung. Pikiran macam-macam, kena ini. Dari ini ya, dari pikiran. Itu. Nah, jaga pikiran. Tetap fresh, optimis. Optimis. Maksudnya ini, jangan ketakutan yang berlebihan. Bukan kita nih bilang bohong. Tak ada, memang ada. Ya bilang tak ada. Tak. Cuma cara mensikapinya saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Biarlah kita sekarang kembali. Ketika orang lain sibuk, kebanyakan orang sibuk membahas penyakit zahir, mari kita sama-sama membahas penyakit batin. Membahas penyakit batin. Coba orang nih mencegah penyakit batin itu macam dia mencegah corona secara nasional, internasional. Penyakit batin satu. Penyakit apa namanya ini? Zalim. Korupsi, manipulasi, dan ini dicegah habis-habisan. Coba. Padahal yang bikin merasa sombong dan sebagainya, itu yang mengantarkan orang masuk neraka. Tapi orang santai-santai saja. Tidak ada gerakan kita mencegah penyakit hati besar-besaran. Kalau para pejabat, para pemerintah, orangnya hatinya bersih-bersih semua, iman, takwa, aduh, makmur negara nih, makmur. Itu masalahnya. Jadi ketika hati-hati itu belum lillahi ta'ala, masih karena dunia, masih karena pangkat, masih karena duit, susah negeri ini nak jadi negeri yang sejahtera. Susah. Karena ketika seorang menjabat itu tidak lepas daripada target pribadi, ingin jadi orang kaya. Ya kan? Ingin jadi orang kaya. Anda jadi pejabat maksudnya Anda apa? Secara jujur. Ya supaya pendapatan meningkatlah. Ya kan? Dapat mobil dinas, enaklah. Gaji besar. Jadi target-target duniawi. Ketika orang sudah pakai target yang ukhrawi, target akhirat, insya Allah rakyat akan sejahtera. Dia tidak mementingkan kepentingan pribadinya, meninggalkan atau menomor berapakan kepentingan yang umum. Yang penting kocek dia penuh, sudah selesai. Rakyat nak dapat duit, tak dapat duit, terserah. Inilah susah. Penat-penat kita milih dia orang. Ternyata kita pula jadi korban. Yang tak milih dia, ya, yang tak milih dia disokong. Yang kita milih dia kena tindas jadinya. Malah belain-belain sana. Emang sana berapa orang saja? Paling 9 orang. Ya kan? Kita 250 jutaan. Yang milih sekitar berapa gitu kan? Itu yang milih. Ternyata mereka wallahu a'lam. Entahlah. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada kitab Risalah Al-Mu'awanah. Pertama kita hadiah Fatihah kepada guru-guru kita. Khususnya Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani. Dan khususnya kepada pengarang penulis kitab Risalah Al-Mu'awanah Al-Habib As-Sayyid Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Amaddanallahu bimadadihim wa fadal ilmi barakatihim wa anwarihim wa ulumihim في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, faslun fasal tentang muraqabah. Ila anqal summa innahu insara min qalbika inda istish'arika anna Allah yaraka hayaan minhu yamnauka an mukhalafatihi wa yahmiluka ala tashmiri fi ta'atihi fa indaka syai'un min haqa'iqil muraqabah. Terus kata beliau, kemarin kita sudah bahas tentang muraqabah. Kata beliau, seandainya di hatimu ada satu perasaan malu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu, dan rasa malu itu bisa mencegahmu untuk kamu melanggar perintahnya, dan dengan rasa malu itu membuatmu menjadi taat kepadanya, fa inda dzalika syai'un min haqa'iqil muraqabah, maka disitulah ada hakikat muraqabah. Maksudnya gimana? Orang ini kalau sudah punya rasa malu bahwa Allah tuh melihat, oh Allah melihat aku, takkanlah aku nak gini, malu aku, tak jadilah Allah lihat aku nih, tak jadi. Akhirnya dia tidak jadi bermaksiat, kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat saya ini, macam mana aku nak melakukan gini. Allah melihat saya macam mana aku nak mabuk. Allah melihat saya macam mana aku nak zina. Allah melihat saya macam mana aku nak korupsi. Allah melihat saya. Kalau itu timbul sehingga mencegah dia dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendorong dia akhirnya dia jadi orang yang rajin ibadah, malu aku sama Allah, aku nak ke masjid lah, wudhu, salat, Allahu Akbar. Muraqabah namanya. Ini baru muraqabah. Kadang-kadang kita muraqabahnya kan takutnya sama polisi. Tengok muraqabah. Ada tak polisi? Tak bawa helm, tak bawa masker kan sekarang. Tambah satu lagi. Jadi takutnya ini atas muraqabahnya manusia. Apa tuh muraqabah, ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau di dalam hati kita ini ada rasa malu bahwa Allah selalu melihat kita dan kita tidak berani melakukan kemaksiatan karena malu sama Allah. Memang betul-betul kita ini dilihat gini. Justru lihatnya manusia itu tidak sedetail lihatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang nak nyuri, maling kenapa tak jadi nyuri? Coba, apa sebab? Apa sebab maling tak jadi nyuri, Bang? Hah? Sebab apa? Ada pegawai sekarang jaga ada tak di sini, penjaga sis kamling ada tak? Hah? Tak ada sini. Aman, tak ada maling sini. Maling tuh biasanya kalau tak jadi nyuri, kalau nampak orang kan gitu. Sekarang penglihatan orang dengan Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih detail? Orang kalau ada orang lari, paling nampak belakangnya aja gini. Aku nampak dia pakai ini, tapi tak tahu siapa. Padahal tetangga dia itu tak tahu dia. Tak tahu. Siapa? Tengok. Tetangga tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, penglihatan Allah itu jauh lebih detail, tapi kita lebih malu kepada manusia, ya, lebih takut kepada manusia. Itu masalahnya. Kalau Allah ngelihat bukan cuma siapa orangnya, sampai ke hati-hatinya, dalamnya, dalam nih tahu. Kapan besok nak nyuri rumah siapa, besok rumah siapa apa, udah ada, belum pergi, Allah sudah tahu. Jadi malu. Begitu dia nak dekat-dekat rumah orang, astagfirullahaladzim. Tuan rumah memang sedang tidur, tetangga pun tak ada tidur semua, tukang jaga pun tak ada, sis kamling tak ada sini, aman. Baru dia ingat sama Allah, astagfirullahaladzim. Allah melihat saya. Ini namanya maling muraqabah. Tak jadi dibuang. Aku nak ke masjid, tobat lillahi ta'ala.
Kenapa maling mencuri? Karena lupa sama Allah. Tuh dia. Karena dia tidak muraqabah. Itu sebabnya tuh. Nah, coba dia merasa bahwa Allah tuh melihat itu seperti Pak Satpol PP ngelihat saya. Hah? Itu baru tak jadi dia nyuri. Herannya gitu, Allah ngelihat dia santai, Satpol PP ngelihat lari tuh birit-birit. Kau ini cuman lah. Itu definisi muraqabah. Ini tasawuf. Namanya tasawuf atau bahasa lainnya al-ihsan. Ketika malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman, kemudian yang ketiga tentang ihsan, apa kata Rasulullah? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tengok, salat seolah-olah melihat Allah gitu loh. Salat seolah-olah kita melihat Allah gitu. Macam mana coba? Ya gitu. Memang harus gitu. Ini tak salat Allah Akbar, tembok aja yang nampaknya. Tembok. Ini salat tembok aja. Jadi salat nih seolah-olah kita nih seolah-olah nih kita melihat Allah. Jangan perasaan kita depan saya tembok. Ah sudahlah tembok lah. Ya kan? Tembok. Ah ini berarti tidak ada muraqabah salatnya. Murni fikih. Murni fikih saja. Jadi orang ini apa? Ketika orang betul-betul khusyuk, dikatakan para sahabat, tanda-tanda orang yang sholatnya tuh khusyuk. Allah, malu kita kalau ngaji kitabnya orang-orang para aulia, orang-orang soleh ini malu. Ngajinya boleh, tapi prakteknya susah. Malu kita dibukanya. Macam kitab Al-Hikam dan sebagainya. Nah diteruskan tambah berat, malu nih berhenti dulu lah. Nah, orang khusyuk sholat itu kata orang-orang soleh, tanda-tandanya ketika dia tidak tahu siapa yang berdiri di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Konsentrasi, ini orang yang dah pergi dulu balik dulu. Tanya, tadi yang sholat sebelah engkau siapa? Entah, tak tahu. Tak konsen saya sama yang sini. Saya tak konsen sama ini. Saya konsen sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita konsen aja kan kita sama orang kanan, kiri, depan, belakang siapa nih? Konsentrasinya ke sana. Depan tembok. Udah konsentrasi sama tembok. Nah, begitu. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Salatlah seolah-olah melihat Allah. Itu akan berbeda dengan sholat cuma lihat tembok. Tetap beda, nggak akan sama itu. Walaupun kita tidak bisa melihat, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, tapi Allah itu jelas melihat kita. Nah, gitu. Ibaratnya contohlah sekarang umpamanya ada raja duduk di sini raja. Ini semua rakyatnya semuanya. Wah, perasaannya macam mana kalau betul-betul berhadapan di depan raja? Tak berani, macam-macam adab semua luar biasa. Karena ada di situ dan kita tahu raja tuh sedang lihat kita. Kok ngapa duduk yang bagus? Kok ini? Jangan raja duduk depan hakim pengadilan tak berani macam-macam. Duduk salah sikit, duduk yang betul, takut. Itu karena kita tahu dia ada dan melihat kita. Begitulah. Jadi itu namanya ihsan. Atau bahasa lainnya muraqabah. Jadi tasawuf itu isinya macam gini. Ini isi tasawuf. Jadi jangan bilang tasawuf itu apa itu bid'ah. Terus sholat itu apa? Sholat itu apakah sholat itu cuma fikih saja? Bagaimana seorang sahabat yang kena panah, kemudian waktu itu nggak ada bius, katanya tunggu aku sholat dulu. Aku sholat 2 rakaat. Waktu aku sholat cabut panahku. Hanya sholat Allahu Akbar. Sholat. Waktu di sholat itu dicabut panahnya.
Panah itu kan begini, nyangkut daging. Nyangkut, tidak masuk ke dalam. Kita assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Panahku tak dicabut. Udah dicabut belum? Tak tahu dia kalau panah itu sudah dicabut. Dikira belum, tidak terasa. Nah, coba kalau sholatnya cuma syariat fikih saja. Itu pakai terolok. Aduh, sholat dia. Kok macam ke sholat ada pula. Karena sholatnya cuma syariat aja. Baca Fatihahnya syariat, rukuknya syariat, sujudnya syariat. Apa sujud syariat itu? Taruh jidat dekat tempat sujud. Dah. Kenapa? Memang syaratnya ini harus nempel, ini nempel, tak boleh kena tertutup kain gini, tak boleh. Lutut nempel, ini kaki nempel. 7 tulang harus nempel ke sini. Dan nempel semua dah? Selesai? Dah sah. Allahu Akbar. Pada maksudnya ini apa maksudnya? Sujud ini kan anta budallah ka'annaka tarahu. Kau sembah Allah seolah-olah kau melihatnya. Macam mana? Kita sujud ke siapa coba? Sujud ke Allah. Bukan hanya sekedar nempelkan jidat di sini. Nah, tak nyambung jadinya, ya kan? Tak nyambung. Nah, makanya ketika kita sujud ya situ Allahu Akbar kita sujud, memang di situ kita ya harus istighdar. Harus kita ini memang berasa bahwa kita sekarang sedang berada di hadapan Allah dan sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar sujud di atas jadah saja. Bukan menempelkan dahinya saja ke sini, dah selesai, sudah. Tidak begitu. Ini anta budallah ka'annaka tarahu. Itu Nabi loh yang ngajarin. Nah, jadi memang kita nyembah Allah ini seolah-olah kita ini bisa melihat Allah. Salat kita, waktu salat ini kita bisa melihat Allah. Itu gitu. Itu yang bisa mengantarkan orang kepada kekhusyuan. Salah satunya, belum semua nih. Imam Ghazali memberi syarat 6 syarat orang untuk mencapai kekhusyuan di dalam salat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini belum khatam lagi. Ihya-nya nanti. Nah, ini belum khatam. Nah, salah satunya macam gitu. Jadi ada muraqabah. Jadi merasa kita ini memang betul-betul ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada lagi harus ini tadabbur. Bacaan apa yang kita baca nih kita harus paham artinya semua macam-macam. Ada takzim di situ, ada haya di situ, malu, takzim di situ, ada rojak di situ. Nah, itu diantaranya. Jadi memang betul-betul kita nih salat itu memang betul-betul laporan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Laporan pagi habis bangun tidur lapor sama Allah. Apa bahasa yang lebih keren lagi tuh? Nah, laporan sama Allah. Nanti zuhur laporan lagi. Laporan Isya nak tidur laporan lagi. Ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh sebetulnya dituntut paling tidak waktu salat. Kalau para anbiya non-stop 24 jam ini sama Allah terus. Makanya kata Rasulullah, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mataku ini tertidur tetapi hatiku tidak pernah tidur. Rasulullah waktu tidur tuh hatinya tak tidur, tetap sama Allah terus. Sama Allah terus. Nabi kalau kita pas salat pun tak sama Allah. Macam mana coba? Nabi ini mau pas tidur pun dia sama Allah. Hatinya tak pernah tidur. Kita pas sholat pun kita tak sama Allah. Terus kapan? Nah sama Allah itu kapan lagi? Nah kan gitu. Kembali lagi muraqabah. Wa'lam, kita lanjut. Fajtahid ya akhi an takuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala. Bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku. Lari pula ke sini, terbuka. Udah lewat. Wa'lam annal muraqabata min asrafil maqamat wa arfa'il manazil wa alad darajat wa yal maqamul ihsan al musyar ilayhi biqali alaihi salatu wassalam al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Masyaallah ini ada. Mas. Ketahuilah bahwa sesungguhnya muraqabah itu adalah semulia-mulia maqam.
Maqam. Maqam nih kedudukan. Nih, tingkatan maqam. Muraqabah itu adalah semulia-mulianya maqam. Wa arfa'ul manazil, dan setinggi-tingginya manazil. Manazil tempat turun. Derajat. Wa alad darajat, setinggi-tingginya derajat. Wa ya maqamul ihsan, yaitu maqam ihsan. Al-musyar ilaihi biqauli, yang saya sebutkan tadi, pas pula di sini. Berikutnya, kecepatan menerangkannya, pas ada di depannya. Jadi yang enak saya baca aja lah. Saya baca aja langsung selesai. Pas pula. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan inilah yang disebutkan di dalam sabda Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yang sudah saya terangkan tadi. Wa kullu wahidin minal mu'minina yu'minu bi anna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Setiap orang mukmin beriman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Semuanya terang benderang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu bi anallah wa ya'lamu annallaha ma'ahu aina ma kana, dan orang mukmin tersebut tahu, yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan bersamanya di mana saja dia berada. Yakin. Kita yakin kan? Gimana kita pergi Allah ada bersama kita? Maksudnya. Nah, bukan berarti Allah ada di mana-mana, jangan bilang begitu. Tak boleh, ya. Jangan bilang Allah ada di mana. Allah ada di mana-mana. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah ada di mana? Allah ada di langit. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah ada di mana? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh nanya-nanya bagai di mana Allah itu. Tidak boleh, ya. Jadi kalau ada orang yang maksa nanya Allah itu di mana, jawabnya Allah tidak bertempat. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari, ya. Allah tidak bertempat. Kok bisa? Ya bisa lah. Jangankan Allah, rohmu kau tahu tempatnya di mana? Tak tahu. Nah, sekarang pikiranmu tuh, otakmu, akalmu tuh letak di mana? Enggak nampak, enggak tahu posisinya di mana. Roh pun kita tak tahu roh kita di mana. Itu baru hamba Allah, baru makhluk. Jangan kau bertanya Allah di mana. Jadi kata-kata begini bukan bermaksud mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, bukan. Tetapi dimanapun kita berada, bukankah Allah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada urat nadi. Tapi itu bukan maksudnya mujassimah. Berarti ini urat nadi. Berarti Allah ada di sinilah dekat. Ya enggak gitulah. Ini kan sifatnya maknawi. Sifatnya mana? Maksudnya itu Allah itu sangat-sangat dekat dengan kita. Ya. Kalau ada polisi, ada pencuri takut dengan Satpol PP. Satpol PP itu jauh. Dia duduk sana masih lari, masih naik mobil ngejar lagi. Allah tuh lebih dekat daripada urat nadinya. Ya. Dia lebih takut sama yang jauh, tapi dia tidak takut sama yang lebih dekat. Orang yang beriman yakin kalau Allah itu bersamanya di mana saja dia berada. La yakhfa alaihi syai'un min harakati wa sakanati. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua harakat, pergerakan, gerak orang beriman nih, semuanya Allah tahu. Mau dia gini, ngelirik di sana. Orang tak ada yang tahu. Atau dia gini, dia ngelirik sana. Orang tak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Segerak kecil gerak apapun Allah itu tahu. Yakin, orang beriman itu harus yakin macam gitu. Nah terus kalau udah yakin gitu, macam mana dia nak gerakkan tangannya ngambil duit orang? Dia macam mana dia nak gerakkan pulpennya tanda tangan yang bukan haknya? Dia nak motong yang bukan haknya. Macam mana? Engkau di mana imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah,
masalah. Walakin nasya'na fi dawami hadzal mashhad wa husuli thamarati allati aqalluha alla ya'mala fima bainahu wa bainallah amalan yastahi ayyarahu alaihi rajulun minas salihin. Nah, tetapi yang repot tuh apa? Kalau ditanya Allah tuh ketika engkau kemana-mana Allah tuh tahu tak? Tahu. Engkau melakukan apa-apa Allah tuh tahu? Tahu. Allah tuh lihat. Tetapi yang repot bukan itunya. Yang repot itu dawam hadzal masyhad wa usulil samrati. Maksudnya perasaan ini yang terus ada di dalam hati dan berbuah, maksudnya nih. Artinya apa? Kalau kau tahu kalau kau mabuk nih Allah nampak? Tahu. Tapi tambah lagi segelas, tambah lagi isi lagi. Buka lagi kaleng baru. Kau tahu kalau kau mabuk nih Allah nampak? Tahu, yakin. Apa artinya? Enggak ada artinya. Ini yang susah itunya. Kalau orang ditanya, percaya kamu Allah itu tahu nampak? Percaya. Tapi kenapa kau maksiat? Bingung dia nak jawab. Macam mana? Nah, buahnya ini yang susah. Nah, sekarang oke lah kalau memang begitu susah, minimal kata saya di sini, aqalluha alla ya'mala fi ma bainahu wa bainallah amalan yasahi ayyarahu alaihi rajulun minas salih. Minimal dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena dia malu dengan seorang yang soleh. Dia tak mabuk. Ada Pak Ustaz. Sembunyikan. Ada Pak Ustaz. Dia tak minum mabuk tuh. Kenapa? Malu sama seorang soleh. Ini minimal. Kalau memang aku tak minumlah, malu sama Allah. Gini nih. Tak mabuk aku, malu sama Allah. Ini muraqabah luar biasa. Tapi kan susah begini. Kalau tanya Allah nampak? Nampak. Tapi kenapa kau minum? Diamlah. Tapi ketika udah ustaz lewat, sembunyikan. Ini minimal. Tapi kalau udah ustaz lewat, ustaz silakan, bismillah. Waduh, kata dia kacau nih udah ada ustaz lewat. Dibiarkan lihat, cuek aja. Ini orang luar biasa. Ya. Karena ikon seorang soleh itu menjadi semacam wakil, ya, wakil daripada muraqabah itu tadi. Kalau dia muraqabahnya tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang soleh, banyak para nabi, terus ulama ini sebagai ikon untuk yang bisa menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak gitu. Ini sudah sama ustadz, sama orang soleh pun dah tak malu lagi maksiat. Apa nak jadi orang seperti ini? Tak tahulah. Beruntunglah kalau masih punya rasa malu di depan orang soleh, itu minimal. Wa hadza azizun wa ma wara'ahu a'azzu minhu ila ay yasira al-abdu fi akhiril amri mustaghriqan billahi ta'ala wa faniyan amala siwahu qad ghaba anil khalqi bi syudil haqqi wal tahaqqa bi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nah, apa namanya, hal-hal yang seperti ini itu sudah langka. Langka maksudnya udah. Orang yang dia malu bermaksiat di hadapan orang soleh, ini lumayan banyak, lumayan. Tapi ada memang dah tak ngaruh dah. Mau siapa kayak tak malu dia. Tapi ada yang ngaruh. Kalau ada orang soleh, ada kiai, ada apa, dia tidak bermaksiat. Kemudian orang yang apa namanya ini tadi?
Muraqabah. Muraqabahnya tetapi yaitu tadi setengah-setengah. Tidak full. Dawam ala dawam. Itu sudah jarang. Muraqabah waktu sholat, waktu ibadah, muraqabah waktu-waktu khusus dia ingat Allah, waktu khusus inna Allah. Itu pun sudah jarang orang seperti ini. Lebih jarang lagi orang seorang hamba yang semua urusannya mustaghriqan. Mustaghriqan tenggelam. Billahi ta'ala. Maksudnya dia memang betul-betul tenggelam di dalam apa namanya ini? Muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya lagi duduk gini Allah melihat. Macam Bang Tasrim lihat saya gitulah. Jadi memang betul-betul tak bisa. Memang enggak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Aku ngambil gelas gini kok. Panen ngambil gini. Allah lihat sebelah kiri pula, sebelah kanan. Terus nyambung nih. Nak minum tak baca bismillah. Allah nanti dengar saya tak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Taruh pelan-pelan Allah lihat. Terus tak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nak berdiri ke sana, nak wudhu, nak ibadah, nak balik, nak tidur gini. Oh, aku tidur nanti gini. Berzikirlah sama Allah. Terus tidak pernah lepas. Ini luar biasa. Jam berapa nih? Habis. Itu jam 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bab muraqabah selesai. Insyaallah pekan depan kita masuk kepada bab islah sarirah, membaguskan hati. Ya, baguskan hati. Kita iman dikuatkan sudah kemarin. Terus niat, mengikhlaskan niat sudah. Terus muraqabah selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala sudah. Ke depan namanya islahus sarirah, yaitu memperbaiki hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah dan inayahnya agar kita dipilih menjadi hamba-hambanya yang salihin, juga semua keturunan dan keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.